Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda qararan wa ahataha bi sab'i samawat. Khalaqal hayata liyabluwana wa kataba 'alainal mamat. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalali dzat wa kamalis sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan ustadzat, rahimakumullahu jami'an, rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat online. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dipertemukan Allah Ta'ala wal taqat ala ta'atik, sebagaimana doa kita dipertemukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya pada malam hari ini insyaallah kita akan mentadaburi bersama ayat-ayat pengawasan Allah atau muraqabatullah bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah kita lewati pada kesempatan sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan pada bagian yang kedua, dan tadabbur kita ini adalah berdasarkan model tafsir maudhu'i atau tafsir Al-Quran tematik. Jadi digabung antara beberapa ayat di surat yang berbeda, tetapi memiliki kemiripan dalam hal temanya. Dan ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh para ulama kontemporer, ya. Jadi khususnya sekarang ini adalah kita membahas tentang muraqabatullah. Dan untuk tafsirnya kita ambil dari tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang ada sebagian mengatakan bukan tafsir, ya, karena hanya berisi tentang makna mufradat saja. Tapi ini banyak dipakai di pesantren-pesantren, ya, dikarang oleh dua orang alimani, ya, dua orang yang memiliki kemiripan nama. Jadi yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti, ya. Jadi sama-sama jalalnya sehingga disebut Al-Jalalaini, ya, dua orang yang bernama Jalal. Nah, inilah tafsir yang ada menjadi rujukan inti, ya, yang nanti bisa kita kembangkan, ya, supaya kita tadabburnya terarah, ya, kita merujuk pada satu saja, nanti bisa kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari bersama kita merefresh kembali, murojaah tentang pemahaman kita kepada salah satu rukun iman, al-iman bil qada wal qadar, iman kepada takdir Allah Ta'ala. Di antara sebagian ulama ini memiliki pendapat bahwa al-iman bil qadar ini memiliki marotib atau memiliki tingkatan, yaitu 4 tingkatan ini. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah al-ilmu, yang mana maksud daripada tingkatan al-ilmu itu adalah kita mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, segenap apa yang tidak akan terjadi, termasuk apa yang akan terjadi jika sesuatu tidak terjadi. Dia telah mengetahui dan mengilmui itu semuanya sejak pada zaman azali, sejak pada zaman dahulu kala sebelum terciptakannya seluruh makhluk, semenjak hanya ada Allah Ta'ala saja.
Jadi paling tidak minimal Allah memiliki ilmu dalam 3 dimensi, baik itu yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata alim, yaitu salah satu adalah sifat Allah. Alim saja itu kita dapatkan minimal ada 161 ayat yang menyebutkan kata-kata alim. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Di akhir ayat inilah menjadi relevansi pembahasan kita, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua adalah Alkitabah. Allah telah mencatat, menulis segenap takdirnya. Dia telah menulis seluruh apa yang akan terjadi pada ciptaannya di dalam sebuah kitab bernama Al-Lauh Al-Mahfuz. Disinilah penetapan takdir itu bermula berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Setelah Allah mengilmui segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, maka Allah menuliskan semuanya itu. Allah memerintahkan kepada makhluk yang bernama Al-Qalam. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah berfirman kepada Al-Qalam, "Uktub." Kata Al-Qalam, "Madza aktub ya Rabb?" Apa yang harus saya tulis? Kata Allah, "Uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah." Tulislah seluruh takdir yang akan terjadi pada makhlukku sampai hari kiamat nanti. Itu perintah Allah kepada Al-Qalam. 50.000 tahun sebelum terciptakannya langit dan bumi sudah ada perintah seperti itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Tidak ada suatu kejadian, misalnya berupa musibah, yang terjadi pada bumi, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah ada pada Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz itu. Min qabli an nabra'aha, ya, sebelum kami ciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tertulis seluruh nasib makhluk Allah Ta'ala ini di Lauhul Mahfuz, maka tahap ketiga, tingkatan ketiga adalah Allah memiliki kehendak atau al-masyiah, masyiatullah. Segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini terjadi atas kehendak Allah. Sebaliknya, apa yang tidak Dia kehendaki mustahil terjadi. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak baik di langit maupun di bumi, melainkan Allah Ta'ala telah menghendakinya. Ayat yang mengenai masalah ini sangat banyak, di antaranya di akhir surat At-Takwir, At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Tidak ada kalian memiliki kehendak kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Inilah etika kita sebagai seorang muslim, ketika ingin melaksanakan rencana-rencana kita, berjanji, maka harus kita mengatakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mengatakan aku akan melakukan besok kecuali dengan embel-embel kata-kata insya Allah. Nah, itulah jenis adab ya. Jadi kalimat insya Allah itu adab kita, keimanan kita kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah. Yang keempat, jadi setelah Allah memiliki ilmu atas seluruh makhluknya, menuliskannya, diperintahkan kepada Al-Qalam tadi, kemudian Allah memiliki kehendak. Yang keempat, al-khalqu, eksekusinya. Kelanjutan daripada 3 tahapan yang pertama tadi, al-khalqu, yaitu penciptaannya. Bahwa segala sesuatu yang ada di jagat semesta ini
dan segenap apa yang terjadi padanya itu semua adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ayat-ayat yang bicara tentang masalah penciptaan, surat Ghafir ayat 62. Dzalikallahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, la ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah, maka bagaimanakah kalian akan mendustakan? Inilah 4 marahil atau tingkatan takdir yang ini adalah menjadi prinsip-prinsip kita ya. Memurajaah apa yang sudah kita pahami bersama, mengingatkan kepada kita bersama. Jadi pembahasan kita di sini kaitannya dengan muraqabatullah adalah tentang marhala yang pertama ini, ilmullah ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang akan kita tadaburi pada kesempatan ini ada di 5 surat. Surat Fussilat 22 sampai 23, surat Az-Zukhruf 79 sampai 80, surat Qaf ayat 16 sampai 18, surat Al-Mujadilah ayat 7 yang tadi dibacakan oleh Ustaz Joko. Kemudian surat Al-Mulk ayat 13 dan 14. Yang pertama, mari kita baca, boleh membuka mushafnya masing-masing. Kemudian mengikuti di sini juga boleh, tapi tidak usah pakai suara ya. Suaranya saya saja supaya tidak mengganggu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما kuntum, dan tidak ada, kuntum adalah kalian, tastatiruna, kalian bersembunyi, kalian tidak ada yang bisa bersembunyi sama sekali. Ayyasyhada alaikum, apabila menyaksikan atas kalian, sam'ukum, pendengaran kalian, wala absarukum, dan tidak pula kalian bisa bersembunyi pada kesaksian penglihatan kalian, wala juludukum, dan juga kulit kalian, walakin donantum, dan akan tetapi kalian mengira, kalian menyangka, annallah, bahwasanya Allah, la ya'lamu, tidak mengetahui katsiran, yang banyak, mimma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini adalah kelanjutan dari tema yang ada di surat Fussilat. Tidak ada alnya ya. Ini surat Fussilat. Fi'il madhi mabni majhul. Tidak boleh ada alnya. Surat Fussilat ini pada ayat 19 sampai dengan 24 ini satu tema, yaitu tentang kesaksian anggota tubuh di akhirat nanti. Yang menurut tafsir Jalalain dikatakan, dan kalian sekali-kali tidak dapat bersembunyi bila kalian berbuat hal-hal yang keji dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulit kalian terhadap kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, bahkan kalian mengira sewaktu kalian menyembunyikan diri bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjadi peringatan yang keras ya, kalau kita komparasikan ya, bahwasanya di antara faktor yang bisa meningkatkan keimanan kita terhadap pengawasan Allah Ta'ala adalah kita harus memiliki pemahaman dan juga kesadaran yang penuh
Kemudian kita juga memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya nanti di akhirat anggota tubuh kita itu akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Di antaranya ayat yang mirip dengan ini adalah surat Yasin ayat 65. Tadi sudah diawali tilawah awal tapi belum sampai ke sini ya. Ayat yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat inilah yang mengilhami kepada seorang seniman, yaitu Taufik Ismail, ketika mendapatkan pesanan supaya menuliskan lagu, maka Taufik Ismail terinspirasi dari lagu ini, dan ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian disodorkan kepada Krisha, saat Krisha menyanyikan tidak bisa melanjutkan ya, jadi menangis terseduh-seduh di studionya ini, Masya Allah. Inilah tadabbur luar biasa ya, dari anak-anak manusia, tentang kesaksian yang akan dilakukan oleh anggota tubuh kita masing-masing, dan disebutkan dalam ayat ini tadi, surat Fussilat 22 yang sudah kita baca ya. Karena ada kesaksian dari seluruh anggota tubuh kita, maka di sini kita harus memiliki semacam tanggung jawab. Bahwasanya nikmat Allah Ta'ala itu ada tanggung jawabnya. Kita diberi nikmat mata, maka harus kita pertanggungjawabkan. Ada apa alokasi mata kita? Untuk apa? Kita ada nikmat berupa tangan, juga ada pertanggungjawabannya. Kita ada nikmat kaki, ada pertanggungjawabannya. Sehingga pada saat kita bertemu dengan orang yang, mohon maaf, barangkali ada kekurangannya di antara panca inderanya atau anggota tubuhnya, maka kita tidak boleh meremehkan, bahkan justru kita berhusnudon. Karena berarti orang itu nanti di akhirat hisabnya lebih ringan daripada kita yang sempurna. Sehingga ada seorang hafid ya, seorang remaja hafid di Mesir namanya Mu'ad itu. Beliau ini walaupun masih remaja, masih kecil ya, tapi sudah hafid Quran 30 juz, dan itu perlu upaya ya, upayanya sangat kuat. Ketika dipanggil untuk testimoni ya, ditanyakan apa motivasi kamu menghafalkan Quran? Jawabnya, saya sudah buta di dunia, saya tidak ingin buta di akhirat nanti. Karena Allah memberikan ancaman di surat Toha itu ya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari sholat, berpaling dari berdoa, berpaling dari tilawatul Quran, berpaling dari mengingat Allah di dunia, maka nanti dia di dunia akan mendapatkan kesengsaraan. Kehidupannya nggak akan bahagia. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka orang seperti ini protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena telah datang kepadamu ayat-ayatku di dunia. Ada Al-Quran. Kenapa kamu nggak mau baca Al-Quran di dunia? Kenapa tidak mau menghayatinya? Kenapa tidak mau menghafalkannya? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang kamu dilupakan. Masya Allah ya, ini peringatan yang luar biasa pada kita semua untuk jangan sekali-kali kita al-hajru ya, kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan zikir, meninggalkan sholat, apalagi meninggalkan doa-doa ya. Ini adalah peringatan, dan ini kita diingatkan ya oleh atas seperti ini. Kemudian ketika reporter bertanya, apakah kamu sedih tidak bisa melihat di dunia ini? Kata dia, tidak, saya justru bergembira. Loh kok bisa ya? Kenapa kamu alasannya bergembira? Kata dia, karena berarti hisab tentang mata saya di akhirat itu sudah lewat. Tidak ada pertanyaan tentang mata. Lewat. Ya. Jadi Masya Allah, padahal beliau seorang hafidz Quran ya.
memiliki persepsi dan ketakutan seperti itu ya. Apalagi kita yang masih utuh matanya bisa melihat dengan sempurna, maka pertanggungjawaban kita itu berat. Mata kita, kaki kita, tangan kita, semua itu sangat berat dan mereka itu akan bersaksi apakah untuk kebaikan ataukah keburukan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang sesudahnya. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَذَلِكُمْ, dan yang demikian itulah, dhannukum, persangkaan kalian, alladzi dzanantum, yang telah kalian persangkakan, birabbikum, kepada Rabb kalian, ardakum, itulah yang bisa menjerumuskan kalian, yang bisa menghancurkan kalian. Fa asbahtum, maka kalian menjadi minal khasirin, termasuk di antara orang-orang yang merugi. Itulah dugaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Tuhan kalian. Dugaan itu telah membinasakan kalian sehingga jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Ini pendekatan dari sisi bahasa atau dari sisi nahwunya ya. Bahwasanya ada mubtada'nya, kemudian dhannukum adalah badalnya, keterangannya, kemudian ardakum ini adalah sebagai khobarnya ya. Saya kira penting, tapi insya Allah dengan tanpa ini kita sudah bisa memahami bersama. Jadi ini adalah menjadi penguat atas ayat yang sebelumnya, bahwasanya persangkaan yang buruk kepada Allah Ta'ala diantaranya adalah bahwa kita tidak memiliki kesadaran tadi ya, kesadaran tentang mas'uliyah, bahwasanya apa yang kita dapatkan nikmat-nikmat ini itu nantinya akan dipertanggungjawabkan dan akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu adalah harus kita luruskan ya. Itu adalah persangkaan yang tidak tepat dan akan bisa menjerumuskan kita, akan bisa membinasakan kita, termasuk orang-orang yang merugi ini. Allahu a'lam bishawab ya. Baik ya, kita cukupkan untuk ayat di surat Fussilat tadi 22 dan 23. Kita lanjutkan surat Az-Zukhruf. Bisa dibuka mushafnya. Ayat 79. Am abramu amram fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah ya, bahkan atau apakah abramu, mereka menetapkan amron, suatu perkara, fa inna, maka sesungguhnya kami, mubrimun, menetapkan. Yang terjemahan di Mushaf Mutarjam adalah bahkan, bukankah mereka telah merencanakan suatu tipu daya yang jahat, mu'amarah, konspirasi, sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Di tafsir Jalalain disebutkan, bahkan mereka telah menetapkan, yaitu orang-orang kafir Mekah, telah memutuskan suatu tipu daya kejahatan untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kami menetapkan pula keputusan kami untuk membuat tipu muslihat guna membinasakan mereka. Ini bisa kita buka sebagai komparasinya adalah di surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Yaitu kisah tentang rencana atau konspirasi jahat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwa. Mereka merencanakan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah Muhammad SAW karena dakwah Islam tidak bisa dibendung di kota Mekah. Maka sudah pada puncaknya mereka akan melakukan sesuatu yang strategis untuk menghabisi dakwah Islam. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepadamu. Mereka bermusyawarah di Darun Nadwa. Liyuthbituka. Ada sebagian yang mengusulkan supaya menangkapmu. Au yaqtuluka, ada sebagian yang berencana untuk membunuhmu. Au yukhrijuka, mereka yang lainnya berencana untuk mengusirmu, mengasingkanmu.
wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya, Allah pun juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Kemudian di surat At-Tariq ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida, di ayat yang 17-nya ya. Ayat ini sering kita baca tapi barangkali kita kurang ada waktu ya untuk mentadaburinya. Ini maknanya sangat mendalam ya. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka itu melakukan tipu daya, konspirasi. Ayat ini tidak memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membalas tipu daya mereka itu. Mereka melakukan rencana-rencana busuk, melakukan konspirasi, dan mari kita berkaca kepada dakwah kita sekarang ini, sesungguhnya konspirasi itu selalu berlanjut ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu adalah informasi yang terus-menerus harus kita sadari ya. Wala yazaluna, Allah menggunakan fi'il mudhari', mereka itu terus-menerus yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sampai mereka itu menjadikan kalian murtad dari agama Islam. Jadi harokah riddah ataupun gerakan pemurtadan dan juga pengkaburan, permusuhan kepada Islam terus-menerus berlanjut ya. Sampai hari kiamat nanti tidak akan selesai, terus berlanjut. Maka kita yang berada pada kubu al-haq ini harus selalu memiliki kewaspadaannya. Khudu fitrakum ya, kita harus memiliki kewaspadaan. Nah, oleh karena itulah di dalam ayat ini ya, Allah mengingatkan innahum yakiduna kaida, mereka itu membuat tipu daya, melakukan konspirasi supaya dakwah Islam ini tidak bisa berkembang, supaya kelompok-kelompok Islam ini tidak bisa diberi semacam kepercayaan yang luas oleh masyarakat ya, supaya kecil terus kelompok-kelompok Islam ini. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulnya untuk membalas tipu daya mereka, tapi Allah yang dalam tanda kutip ya, yang menghandle pembalasan itu. Wa akidu kaidah, dan aku Allah Ta'ala yang membalas tipu daya tersebut. Nah, sama dengan tadi ya, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya, Allah juga membalas tipu daya itu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian ya? Ini sebuah keyakinan yang harus menancap kuat dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, ketika kalian berdakwah menyebarkan Islam, menyampaikan syiar Islam, dakwah Islam, maka yansurkum, Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. Kalau selama ini kita merasa belum mendapatkan kemenangan, maka kemungkinan adalah karena kita belum memiliki kualifikasi ya untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi rumusnya sudah jelas dalam Al-Quran, bahwasannya Allah Ta'ala yang nanti akan menghadapi segala macam makar, menghadapi tipu daya ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Idharuddin, memenangkan agama itu adalah sudah menjadi jaminan Allah Ta'ala. Memenangkan Islam dan umatnya ini dijamin Allah Ta'ala. Tinggal permasalahannya kita terlibat dalam kemenangan itu atau tidak. Kita terlibat dalam proses kemenangan itu atau hanya bermalas-malasan. Itu kembali kepada kita sendiri. Allah sudah menjadi sunnatullah, sunnah rabbaniyah, bahwasanya Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman dan berada dalam barisan keimanan, tapi ada fitnah dulu, ada ujian-ujian dulu ya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi itulah kurang lebih kaitannya dengan ayat ini ya. Kemudian pada ayat sesudahnya, am yahsabuna, atau mereka mengira, anna, bahwasanya kami la nasma'u, tidak mendengar sirrohum, rahasia mereka,
wa najwahum, bisikan-bisikan mereka ya. Mereka merencanakan sesuatu di tempat yang jauh, di tempat rahasia. Nah, intinya di sini ya. Tadi itu mukadimahnya, kemudian inti kaitannya dengan tema kita adalah bahwasanya Allah Maha mendengar terhadap bisikan-bisikan rahasia yang ada pada diri mereka itu. Tidak ada yang terlewat dari Allah Ta'ala. Bala wa rusuluna, ya sebenarnya, dan utusan-utusan kami ladaihim, pada sisi mereka, yaktubun, yang mereka tulis. Yang arti bebasnya adalah, ataukah mereka mengira bahwa mereka, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, mencatat di sisi mereka. Jadi yang dimaksud Rasuluna adalah para utusan di sini adalah para malaikat. Kemudian di tafsir Jalalain dikatakan, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, yakni apa-apa yang mereka rahasiakan dari orang lain, dan apa-apa yang mereka perlihatkan dengan terang-terangan di antara sesama mereka sendiri. Sebenarnya kami mendengar hal tersebut, dan utusan-utusan kami, yakni para malaikat-malaikatnya itu, mencatat amal perbuatan di sisi mereka, di sisi orang-orang kafir, selalu mencatat hal tersebut. Jadi tidak ada yang terlewatkan sama sekali menurut perintah ya. Jadi para malaikat ini mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang sesudahnya, surat Qaf ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang sesudahnya ya. Kita potong di sini dulu. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Ini lamnya, ini lam taukid, qad juga bermakna sungguh ya. Khalaqna, kami telah ciptakan al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu, apa yang membisikkan, bihi, dengannya, nafsuhu, jiwanya atau hatinya. Wa nahnu, dan kami aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya, min hablil warid, dari tali urat lehernya. Yang arti bebasnya adalah sungguh kami Allah Ta'ala benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah, inilah luar biasa ya. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita di sini ya, tentang betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ketika Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ya, ayat 286 ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ketika ada seorang hambaku yang bertanya tentangku, maka jawablah fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan respon, akan mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Nah, ini ada faidah yang menjadi diskusi kita ya. Saya akan bertanya pilihan ganda ini. Mohon nanti menjawab di chat ya. Dan insya Allah yang benar dapat hadiah dari DPD ya, insya Allah ya, dari panitia. Tentang akidah kita yang antum kita yakini ya, sesuai dengan yang kita yakini selama ini, aina Allah ya, di mana Allah? Ini pertanyaan klasik ya. Barangkali anak-anak kita juga telah diuji seperti itu ya. Mungkin juga kita ditanya, aina Allah, di mana Allah? A, pilihannya apakah Allah ada di mana-mana? B, apakah Allah tidak di atas dan tidak di bawah? C, apakah Allah di atas langit? D, apakah Allah bersemayam di makhluknya? E, jawaban benar semua. F, jawaban salah semua. Nah, monggo. Silahkan semuanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya. Silakan berlomba untuk menuliskan mana jawaban yang terbaik masing-masing ini ya. Ini adalah
jawaban dari beberapa madhab dalam bidang akidah. Nanti kalau antum ingin detail, silakan mengikuti video saya di channel Inhana TV ya, YouTube saya itu. Judulnya Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat Allah. Nah, jadi tentang madhab dalam bab sifat itu ada 4 macam, ya. 4 pendapat. 1 dan 2 ini pendapat yang tidak tepat atau kasarannya salah ya, atau kasarannya sesat. Dan 3, 4 ini yang debatable atau yang bisa ditolerir dan kita harus memilih salah satunya. Ya. Pertama adalah bahwasannya, ini antum tulis ya, saya tidak menyebutkan di slide, ada di materi tadi ya, di channel yang lain itu. Jadi mazhab mujassimah dan musyabbihah, pendapat yang memvisualisasikan, menganggap Allah adalah jism atau menyamakan Allah dengan makhluknya, itu mujassimah dan musyabbihah. Menganggap Allah misalnya Allah punya tangan ya, jadi Allah memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki pendengaran, penglihatan seperti makhluknya. Nah, itu madhab yang sesat gitu ya. Yang kedua adalah mu'attilah, yaitu menafikan, menolak semua sifat-sifat Allah. Yang paling dominan adalah madhab Jahmiyah. Itu menolak sifat-sifat Allah. Mereka tidak mengakui sifat-sifat Allah itu. Nah, madhab Jahmiyah ini dalam hal keberadaan Allah itu berpendapat ini, Allah ada di mana-mana. Itu adalah madhab Jahmiyah yang diantara pimpinannya adalah Jahm bin Safwan serta madhab Mu'tazilah. Ini masuk yang pertama dan ini dalilnya juga banyak ya. Misalnya ainama tuwallu fasamma wajhullah ya, dimanapun kalian menghadap disitulah ada wajah Allah misalnya. Atau misalnya yang lain-lainnya ya, itu dalilnya banyak, tapi ini adalah madhab Jahmiyah. Nah, Jahmiyah adalah madhab mu'attilah, madhab yang menolak adanya sifat-sifat Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya, maka Allah tidak memiliki sifat-sifat itu. Madhab ketiga adalah madhab salaf, yaitu pendapat kaum salaf, yaitu al-isbat wa tafwid, menetapkan dan menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Madhab salaf itu yang C ini, Allah di atas langit, atau sama juga dengan Allah di atas arsy. Surat Toha ayat 5 tadi sama. Jadi keyakinan Allah di atas arsy dan Allah di atas langit sama, karena posisi arsy itu ada di atas langit. Menurut suatu pendapat, imam 4 madhab itu juga memiliki keyakinan yang sama, Allah di atas arsy. Itu madhabus salaf. Kemudian madhabul khalaf itu adalah jawaban B. Madhab khalaf, yang mereka ini adalah madhabut takwil. Jadi mereka mentakwilkan. Jadi mereka memiliki keyakinan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tapi tidak memiliki tempat. Karena Allah beda dengan jism. Allah beda dengan manusia. Allah tidak berjism gitu ya. Jadi maujud bila makan itu kata-kata populer. Itu madhabul khalaf. Ini madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kemudian yang D, Allah bersemayam di makhluknya, ini madhab sesat, yaitu al-hulul. Jadi al-hulul itu adalah diantaranya Abu Mansur al-Hallaj, kemudian orang-orang yang mirip dengan mereka, Ibnu Arabi dan lain-lainnya ya. Jadi meyakini bahwasannya dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Makanya
ada beberapa orang yang saya ingatkan supaya berhati-hati ya, berhati-hati dengan kalimat ini, karena jangan sampai kita memiliki sebuah keyakinan Allah bersemayam dalam makhluknya, termasuk ayat tadi yang harus bersama-sama kita berusaha untuk meluruskan ya pemahaman tadi. Kalau salah paham, ini seolah-olah Allah dalam diri kita ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, jangan-jangan kalau kita meyakini Allah dalam diri kita lebih dekat daripada urat leher kita, berarti menyatu dalam diri kita, itu al-hulul. Nah, padahal yang dimaksud di sini aqrabu ilaihi adalah ilmunya. Nah, di sini ya. Jadi kita baca di tafsirnya ini. Nah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, sedangkan kami mengetahui lafadz na'lamu ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan dan sebelumnya, diperkirakan adanya lafadz nahnu, yaitu apa, huruf ma di sini adalah masdariyah yang dibisikkan atau dibicarakan oleh dia, yakni oleh manusia. Huruf ba di sini adalah zaidah. Jadi huruf ma tuwasud ini, nafsu ini zaidah, tambahan atau takdiyah dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya. Maksudnya adalah ilmu kami. Ilmu kami, ilmu Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Iltofat di sini mengandung makna bayan atau untuk menjelaskan, dan pengertian yang dimaksud dari lafadz al-warid adalah dua urat vital yang terdapat pada bagian belakang leher kita. Jadi ini adalah pendapat ya yang perlu diluruskan, jangan sampai diyakini masuk pada yang D ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum misalnya ya. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, itu kalau salah paham bisa seolah-olah seperti ini. Kemudian E dan F ini hanya ini jawaban untuk membingungkan saja. Jadi kalau dipilih berarti ini. Kalau ada milih F karena ars tadi harus masuk ke C ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nanti panitia silakan menentukan yang teratas. Yang teratas tadi saya lupa namanya, itu adalah berarti yang paling benar ya, karena dia paling cepat menjawab. Kalau di paling atas nyampainya di chat, insya Allah monggo nanti panitia bisa menghubungi ya, kepada yang bersangkutan. Baik, kita close dulu, itu sekedar untuk supaya tidak ngantuk ya, monggo. Nah, kita lanjutkan surat Qaf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى, ingatlah ketika mendapat atau mencatat al-mutalaqiyani, dua pencatat, yaitu dua malaikat, anil yamin, dari sebelah kanan, wa anishimal, dari sebelah kiri, qaid, duduk. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, perbuatan manusia, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Kata-kata ya, ingatlah ketika lafadz yaitu id di sini dinasabkan oleh lafadz udkur yang tersembunyi ya, tidak nampak di sini ya, jadi muqaddar. Mencatat yakni menulis, yaitu dua malaikat pencatat amal, artinya yang diserai tugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang satu berada di sebelah kanan dan yang lain berada di sebelah kiri. Manusia dalam keadaan duduk, yakni keduanya duduk. Lafadz qaid ini adalah mubtada dan khobarnya adalah lafadz yang sebelumnya. Mubtadanya panjang. Ma yalfidu, tidaklah mengucap min qaulin, dari perkataan, illa, kecuali ladaihi, di sisinya, raqibun atid, yaitu malaikat penjaga, pengawas yang senantiasa hadir. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tiada suatu ucapan pun yang dikatakan, melainkan ada malaikat pengawas, yakni malaikat pencatat amal yang selalu hadir, selalu berada di sisinya. Lafadz raqib dan atid ini keduanya mengandung makna musanna. Baik ya, ada sebagian besar di antara kita
yang memiliki keyakinan bahwa kata Raqib dan Atid itu adalah nama malaikat. Raqib biasanya disebutkan malaikat pencatat amal kebaikan, Atid adalah pencatat amal keburukan. Nah, kalau ini ya, maksudnya kalau masih ada peluang, ini sunnah ya, kuis yang sunnah. Kalau tadi itu imtihan ya, yang wajib, ini sunnah saja ya. Saya menyatakan pendapat itu, antum setuju atau tidak? Nah, maksudnya antum jawab setuju atau tidak. Bahwasanya Raqib Atid itu nama dua malaikat. Nah, silahkan setuju, menjawab setuju, tidak setuju, menjawab tidak setuju ya. Raqib dan Atid itu nama dua malaikat apa bukan? Ya. Monggo silakan, saya tunggu sebentar ya. Close dulu, oke? Kita lanjutkan. Jawabannya ada di slide berikutnya. Kita close ya. Ya, close. Nah, jawabannya di sini ya. Ya, memang ini khilafiyah tadi ya. Yang pertama tadi, Aina Allah itu khilafiyah fi khilaf, tapi kita memilih madhabus salaf. Madhabus salaf yang nomor 3 tadi kita pilih li'annahu a'lam wa ahkam wa aslam. Karena madhab salaf adalah a'lam ya, yang lebih tahu, ahkam yang lebih bijak, wa aslam yang lebih selamat. Memang fi khilaf, tapi ya kita memilih pendapat ini. Seperti yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, bahwasanya Raqib dan Atid adalah sifat dari malaikat dengan beberapa arti ya. Jadi ini sifat bukan nama. Wa fi Raqib salah satu aujuh. Tentang sifat Raqib ini ada 3 makna. Ahaduha annahu al-mutatabbi lil umur. Senantiasa mengikuti perkara manusia. Bahasanya annahu al-hafid, bahasanya kata Ar-Raqib adalah penjaga. Ini pendapat dari As-Suddi. Kemudian pendapat ketiga annahu asyahid. Nah, jadi makna Ar-Raqib adalah yang menyaksikan. Qalahu Abduhad. Jadi pendapat dari Imam Abduhad. Kemudian makna al-atid ini 2. Annahu al-hadir alladzi la yahib, yang selalu hadir, tidak pernah absen, tidak pernah hilang. Wa tsani annahu al-hafid al-mu'addu atau al-mu'iddu. Al-mu'addu yang siaga ya. Jadi yang penjaga yang selalu siaga, imma lil hifdzi, yaitu untuk menjaga, wa imma lil syahada, ataupun untuk menyaksikan. Nah, jadi ini adalah sifat dari malaikat yang memang ada 2 tadi, di kanan ataupun di kiri, tapi bukan berbeda nama ya. Nah, memiliki fungsi yang 2 ini, fungsinya 2, sifatnya 2 ini. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan 2 kata ini, yaitu sifat dari malaikat. Beliau berkata, man yuraqibuha mu'tadin lidzalika yaktubuha la yatruku kalimatan wala haraka, yaitu malaikat yang mengawasi dan disiapkan untuk hal tersebut tidaklah terluput atau tertinggal satu kalimat pun atau satu gerakan pun. Atau Bari juga menjelaskan makna qaid dalam ayat adalah mengawasi, dan sejalan dengan sifat kedua malaikat. Beliau berkata, an Mujahid qauluhu qaid artinya adalah rosoda. Kata qaid artinya mengawasi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Raqib yaitu muraqibun lailan wa naharan. Mengawasi siang dan malam, la yanfaqu 'anil insan ya, tidak pernah terlewat dari manusia. Jadi tidak pernah meninggalkan sama sekali dari manusia. Dan kata-kata atid adalah hadir, hadir, la yumkinu an yaghib wa la yukalu wa la yuwakilu ghairahu, tidak pernah mewakilkan kepada yang lainnya. Fa huwa qa'idun muraqibun hadir, yaitu duduk mengawasi dan selalu hadir. Wala yafutuhu syai', tidak pernah terlewati, terluput sama sekali. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Asqar mengatakan, menjelaskan bahwa pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Raqib dan Atid adalah nama malaikat, maka ini tidak tepat. Beliau berkata, yadhkuru ba'dul ulama anna minal malaika man ismuhu Raqib wa Atid istidlalan biqauli ta'ala. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kata Raqib dan Atid adalah nama dari malaikat dengan dalil ayat yang sudah kita baca tadi.
Wa ma dzakaruhu ghairu sahih, apa yang disebutkan itu tidak sahih. Farraqib wal atid huna wasfani lil malakaini. Raqib atid ini dua sifat untuk dua malaikat alladaini yusajjilani amal al-ibad, yang keduanya menuliskan perbuatan manusia. Nah, jadi kita pilih pendapat yang ini. Silakan dipilih oleh panitia. Yang mengatakan tidak setuju berarti itu betul. Nah, jadi kan saya memancing dengan kalimat yang salah, ya. Bagi yang setuju salah, bagi yang mengatakan tidak setuju berarti jawabannya benar, ya. Sesuai dengan yang kita pilih, ya. Ini silakan ditentukan. Kalau ada pertanyaan, lalu apa nama kedua malaikat tersebut? Jawabannya adalah kita tidak perlu tahu nama malaikat tersebut karena syariat tidak menjelaskan namanya, ya. Yang tidak disebutkan secara tekstual dan tegas dalam ayat ataupun hadis, kita nggak usah ngarang-ngarang, ya. Itu adalah memang merupakan wewenang Allah Ta'ala. Allah Maha Tahu, Allah Alam, ya. Kita yang terpenting kita mengimani bahwa ada malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang mengawasi dan mencatat amal manusia sebagaimana tertulis dalam surat Qaf ayat 18 tersebut. Betapa banyak malaikat lainnya yang memiliki tugas masing-masing tetapi tidak kita ketahui namanya. Ada yang menyebut kiraman katibin, ya, di surat Al-Infitor itu. Karena memang disebut seperti itu. Itu adalah juga profesi dan sifat mereka. Ada malaikat-malaikat hamalatul arsh, yaitu pemikul arsh. Kemudian ada malaikat malakul maut, itu yang ijma atau konsensusnya malakul maut itu sepakat. Sementara nama Israel itu fihi khilaf, ada perbedaannya. Maksudnya para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada malaikat yang memiliki profesi tugas ibadah terus, ya, berdiri terus, ya, dari awal penciptaan sampai akhir, nanti sampai kiamat berdiri terus ibadahnya. Ada yang ruku terus dari awal penciptaan sampai akhir, nggak makan-makan, nggak istirahat. Ada yang sujud terus, itu nggak ada namanya juga mereka, ya. Jadi nggak semuanya malaikat ada nama-namanya. Kita imani apa adanya, dan kita yang tidak tahu kita tafwid tadi, kita serahkan pada Allah. Allahu a'lamu bi asma'ihim, ya. Allah Maha tahu dengan nama-nama mereka. Baik, kita percepat, ya, mohon maaf. Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Alam tara annallah, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah ya'lamu, Maha mengetahui, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi, ma yakunu min najwa, tidak ada berupa pembicaraan rahasia, ya. Najwa ini berbisik. Kalau najwa dalam dakwah nggak boleh, ya. Ngerasan ikiada itu najwa, tidak boleh, ya. Tidak ada satu pembicaraan rahasia pun salah satu yang dilakukan oleh 3 orang illa huwa rabi'un, kecuali Allah yang nomor 4-nya. Jadi nggak ada yang rahasia. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula 5 orang yang bernajwa kecuali Allah yang nomor 6-nya. Wala adna min dalik, dan yang lebih kurang, artinya 2 pun, bahkan sendiri pun. Wala aksar min dalik illa, ya, dari lebih dari 6, yaitu 7. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu, nah, dimanapun mereka berada. Ini yang tadi, ya, kalau kita salah paham bisa dianggap Allah di mana-mana tadi, Allah atau Allah bersemayam di atas di makhluknya tadi, ya. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu ketahui bahwasanya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, yakni melalui ilmunya. Coba di sini, ya. Yang kita catat di sini melalui ilmunya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, ilmunya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, ini adalah ayat-ayat yang lainnya, ya, yang apabila kita lihat dalam rangka untuk
menguatkan muraqabah kita kepada Allah adalah kita harus mengenal Allah Ta'ala. Ayat-ayat yang sudah ada dalam Al-Quran banyak sekali. Innallaha kana 'alaikum raqiba, ya, kata-kata raqiba di sini. Kemudian inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, ya. Jadi ada kata-kata hafidh. Kemudian di Al-Mujadilah tadi alim, kemudian Al-Isra al-Sami al-Basir. Memang ada kemiripan. Fal iman bi asma'illahi ta'ala, mengimani nama-nama Allah, apakah Ar-Raqib, Al-Hafidh, Al-Alim, As-Sami wal-Basir, wa ta'abbud lillahi ta'ala, dan mengibadai Allah Ta'ala bimuqtadhaha, dengan konsekuensinya, yuwarithu muraqabatullah Ta'ala, itu bisa memberikan dampak tentang pengawasan Allah Ta'ala. Di antara cara supaya kita memiliki keyakinan Allah mengawasi kita adalah dengan mengimani nama-nama Allah ini. Maknanya adalah Ar-Raqib alladzi yarsudu a'mala ibadihi. Jadi sifat Ar-Raqib berarti Allah yang memantau perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Wal Hafidh alladzi yahfadhu ibadahul mu'minin. Dan kata-kata Al-Hafidh berarti Allah yang menjaga hamba-hambanya yang beriman. Wa yuhsi a'malal ibad, dan memperhitungkan perbuatan-perbuatan hambanya. Wal Alim alladzi la tukhfa alaihi khafiyah. Kata-kata alim berarti tidak tersembunyi atasnya segala sesuatu yang rahasia min umuri ibadi, dari urusan hamba-hambanya. Wasami, dan kata-kata sami adalah al-mudrik lil aswat, yang mampu untuk mendengar segala suara. Wal basir alladzi yara kulla syai'. Al-basir adalah melihat segala sesuatu. Baik, kita teruskan surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah qaulakum, perkataan kalian, aw ijharu, atau kalian keraskan bihi, dengannya, innahu, sesungguhnya Allah, alim, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan yang ada pada dada manusia, ya. Dan rahasiakanlah manusia perkataan kalian, atau lahirkanlah, ya, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu maha mengetahui segala isi hati, maha mengetahui apa yang tersimpan dalam kalbu dan apa yang kalian ucapkan. Asbabun nuzul ayat ini ialah karena orang-orang musyrik mengatakan, sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, rahasiakanlah pembicaraan kalian, niscaya Tuhannya Muhammad tidak akan dapat mendengarkan, ya. Ini bisa kita lihat, ya, di ayat sebelumnya, ya, bahwasanya surat Al-Mulk ayat 12, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, penjelasannya adalah qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, ini wa hum man idza khalau, orang-orang yang pada saat mereka sendirian, ya, lam ya'tu ma haramallahu alaihi, mereka tidak melakukan hal yang diharamkan Allah. Walaupun mereka sendiri, mereka yakin dengan muraqabatullah, mereka tidak melakukan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah. Walihadihi samarat, dan karena buah hasil daripada ini, maka atau rahimahullah mengatakan, afdalut ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Ketaatan yang paling utama adalah senantiasa memiliki keyakinan tentang muraqabah ataupun pengawasan al-haq, Allah yang maha al-haq atas waktu dimanapun dan kapanpun kita berada, ya. Jadi merasa diawasi terus Allah Ta'ala, itulah merupakan ketaatan yang paling utama. Kemudian ayat yang ke-14-nya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga maha halus lagi maha mengetahui. Ada kata-kata al-latif, ada kata-kata al-khabir. Nah, kalau kita bandingkan antara nama-nama Allah yang mirip tadi, ya, jadi ada kata di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, itu ada Al-Alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib.
Pengetahuan Allah tidak terbatas. Al-Khabir, maha teliti, artinya maha waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi, Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya diketahui Allah Ta'ala dengan detail. Al-Basir, yang maha melihat, adalah Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di dunia ini. Kemudian As-Sami', maha mendengar, mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengar Allah tidak terbatas, bahkan yang wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi mengetahui apa yang kita terbersit dalam hati kita itu sudah didengar oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala. Ada banyak hikmah dengan mengimani nama-nama Allah yang hampir mirip tadi. Di antaranya adalah kita terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena merasa terawasi. Kemudian kita akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman karena kita yakin ya ada yang akan menolong Allah Ta'ala sehingga kita tenang. Seluruhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak ada hal yang perlu untuk kita risaukan, dan termasuk orang yang tidak merugi. Kemudian kita akan berikhlas dalam beramal, apakah dilihat oleh orang, tidak dilihat, Allah maha mengetahuinya. Kemudian tidak mudah putus asa dan mendorong berbuat kebajikan. Kemudian ada cerita dari Urwah bin Zubair, ini pernah menginginkan ya untuk melamar putrinya Abdullah bin Umar. Nah, jadi putrinya Abdullah bin Umar itu ingin ya dilamar oleh Urwah. Pada saat itu Urwah menginginkan ya pada saat melamar itu, tapi salah tempat. Ini saat Ibnu Umar tawaf di Ka'bah, maka tidak dihiraukan ya, pada saat itu. Nah, Urwah ini sudah pesimis, laukana yurid la ajabani ya. Seandainya beliau mau menerima lamaran itu pasti akan menjawabku ya. Wallahi la, aku nggak mau kembali lah. Ya. Nah, ketika kembali ke Madinah, Ibnu Umar sudah sampai di sana dulu ya. Kemudian pada saat Urwah mendatangi di Masjid Nabawi, melihat Abdullah bin Umar duduk dan menanyakan, "Qad dzakarta Sauda?" Kalau nggak salah kamu menanyakan tentang Sauda ya, putrinya Abdullah bin Umar ini. Fakultu na'am, ya kata Urwah, betul. Fasa'alahu an rohbati. Kamu masih minat kan untuk meminang jadi Sauda? Nah, maka dijawab iya. Nah, maka ini korelasinya di sini ya. Innaka qad dzakartaha li wa ana atufu bil bait. Kamu dulu menyebutkan tentang putriku mau melamar itu saat aku tawaf di Baitullah. Atakhayalullah azza wa jalla baina aini. Saat itu aku membayangkan Allah seolah-olah di hadapanku. Jadi aku enggak peduli dengan urusanmu ya. Jadi maksudnya di sini ya, kaitannya di sini yang kita garis tebal ini ya, kasih cetak tebal ini ya. Jadi ada semacam perasaan ihsan ya dalam diri Abdullah bin Umar. Dalam hal ibadahnya, itu tawafnya, anta budallah ka'annaka tarahu, untuk beribadah pada Allah seolah-olah melihatnya. Fa'ilam takut tarau fa'innahu yaraka, ketika kita tidak bisa melihatnya dan tentunya tidak bisa kita lihat di dunia ini, fa'innahu yaraka, maka Allah melihat kita. Yang terakhir ada kisah dialog ya antara Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau satu saat berada di Masjidil Haram melihat orang Badui berdoa khusyuk di Masjidil Haram. Kemudian Khalifah ini bertanya ya, kepada si Badui, halaka hajatun akbiha, apakah kamu punya suatu keinginan ya, kebutuhan yang bisa aku tunaikan? Maka jawaban si Badui ini adalah, inni astahi minallah an akuna fi baitihi wa as'ala ahadan ghairallah. Aku malu kepada Allah, aku berada di dekat Baitullah, sementara aku meminta, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku malu. Ya. Aku nggak ingin minta seperti itu. Maka selesai seperti itu, ketika keluar dari Masjidil Haram, itu Khalifah bertanya lagi, fahalaka hajatun akfiha. Apakah masih ada kebutuhan yang bisa aku tunaikan, yang bisa aku bantu? Ya. Maka Badui kembali bertanya, amin hawaijid dunya am min hawaijil akhirah. Kaitannya dengan kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat, wahai Khalifah.
Kata khalifah, min hawaijid dunya, dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Nah, maka jawabannya ini luar biasa ya. Jawaban dari Arab Badui ini luar biasa. Coba kita ingat-ingat. Inni lam atlubid dunya mimman yamlikuha. Fakaifa atlubuha mimman la yamlikuha. Insyaallah ya. Aku itu tidak meminta dunia dari zat yang memiliki dunia. Allah Ta'ala. Aku tidak minta dunia pada Allah Ta'ala, maka bagaimana aku meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia, kepada manusia. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi yang dia doakan di makom di multazam ya, di sini kan di antara pintu Ka'bah dan Hajar ada multazam ya, tempat yang paling mustajab. Ketika dia berdoa ke sana di pelataran Ka'bah pun ya, nggak minta dunia ya. Sesungguhnya aku tidak meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia, bagaimana aku meminta dunia kepada yang tidak punya dunia, yaitu manusia. Walaupun Anda khalifah, tapi Anda nggak punya dunia. Ya. Luar biasa, ini adalah ifat yang positif, ya, gengsi yang positif pada diri Arab Badui dan sekaligus muraqabah. Betapa dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam segala kondisi, tidak aji mumpung, ya, tidak memanfaatkan situasi dan kondisi, dan ya senantiasa menjaga harga dirinya. Allah alam bisawab, ya saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.